Halo, balik lagi di Misi Mau Nanya Dong. Nah, sekarang gue ada sama Ko Mike. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrolin mengenai topik yang spooky. Soalnya kita hari ini mau ngomongin tentang ghost, tentang hantu gitu. Jadi, sebenarnya kok, apakah hantu itu betulan ada atau enggak sih? Oke. Jadi pertama, I think it depends on your definition of ghost. Oke. Ya, kalau ghost atau hantu itu definisinya adalah roh halus atau roh-roh jahat yang berusaha mengganggu atau mencobai manusia, ya supaya kita berdosa atau mempertanyakan iman, mempertanyakan Allah. Maka jawabannya yes, they do exist. Oke. Ya kan? Karena kita kenal ini sebagai roh-roh jahat. Ya, di dalam Alkitab itu yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, karena iblis sebagai makhluk roh, ya, dia bisa impersonate roh-roh lain, termasuk mungkin roh-roh orang yang sudah mati, atau juga bahkan impersonate pekerjaan Roh Kudus bahkan ditulis. Ya. Nah, yes, they do exist kalau kita bicara soal ini. Jadi iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi kalau definisi roh halus atau hantu ini adalah roh-roh orang yang mati, yang gentayangan gitu ya, yang kalau kita nonton sinetron atau drama Korea itu roh-roh yang masih penasaran gitu ya. Roh penasaran. Dan saya percaya enggak. There is no such thing. Kenapa? Karena kita percaya bahwa roh-roh manusia yang sudah mati itu ada di tangan Allah. Oke. Ya, jadi Allah yang berpegang, yang mengontrolnya dan nggak bisa sembarangan jadinya. Roh-roh ini nggak bisa sembarangan gentayangan. Tapi sedangkan di Alkitab dikatakan bahwa Allah memang melempar iblis dan malaikat-malaikatnya ke dalam dunia ini. Sebagai satu bentuk hukuman dan juga pada yang sama mereka jadi bisa mencobai, menggoda manusia yang hidup di dunia ini. Ya, jadi depends on that gitu ya. Jadi ini bagian dari usaha iblis dan juga malaikat-malaikatnya untuk mengganggu kita. Jadi mereka bisa impersonate roh-roh orang yang sudah mati atau bahkan impersonate pekerjaan Roh Kudus supaya apa? Supaya kita terusik. Atau bahkan mungkin kita jadi bergantung kepada satu fenomena roh, ya, spiritual manifestation tertentu, gitu ya. Jadi, nah perhatikan kita bicara soal roh in general lah ya sekarang ya. Bicara soal dunia roh atau spiritual realm, ada dua macam ekstrim di dunia ini, ya. Ekstrim pertama itu kalau kita lihat di dunia barat itu yang karena dipengaruhi oleh Renaissance, Enlightenment, ya, rasionalisme, mereka cenderung play down on the spiritual realm. Jadi buat mereka itu semua omong kosong, itu cuma ada di pikiran, imajinasi kita. Ya mungkin karena kita ada ketakutan sehingga itu kita jadi manifest dan lihat yang enggak gitu. Tapi sebenarnya it's all in our minds. Itu satu ekstrim. Tapi jelas-jelas kalau kita kembali ke firman Tuhan, no, they do exist. And they can affect our lives. One way or another, in some way. Tapi kita juga harus lihat bahwa apa yang dikerjakan oleh roh-roh jahat ini juga semuanya di dalam kontrol Tuhan. Makanya di kitab Ayub, kan waktu setan, iblis mau menggoda Ayub, mencobai Ayub, dia harus minta izin dulu sama Tuhan. Jadi nggak seliberal itu gitu mereka bisa mengganggu manusia operate di dalam dunia ini. On the other hand, khususnya di dunia Asia, Afrika, di dunia Timur, we are very well acquainted dengan hantu-hantuan, dengan spiritual realm, sampai ada kecenderungan kita berusaha memanipulasi the spirits, ya kan, roh-roh jahat ini. Kalau di Indonesia kan ada ya misalnya ada kita nonton film-filmnya gitu ya, atau apa yang penampakan gitu ya, reality TV seperti itu, atau bahkan ada orang yang bilang, oh kamu bisa kasih mereka sesuguhan atau sesajian gitu ya supaya mereka berbuat sesuatu membawa kebaikan buat kamu.
ya kan? Ya orang kayak sewa jin gitu Sewa ya. jin untuk apa? Untuk nyolong duit, ngambil duit, ngumpulin duit dan lain sebagainya Iya, gitu. iya. Macam-macam. Jadi ada satu ekstrim yang bilang no is nonsense, ada satu ekstrim bilang ya they do exist and we want to manipulate them. Oke. Ya, tapi kita harus hati-hati. Kita tahu bahwa orang-orang yang berusaha apa get involved with this spiritual realm too much, ya saya katakan ada bahayanya juga. Ya, ada bahayanya. Kan ada yang bilang bahwa iblis itu adalah pedagang yang sangat unggul, dia nggak pernah rugi. Jadi kalau kita misal mengharapkan sesuatu dari roh-roh ini, we'll have to pay the price, and it's not cheap. Sometimes we even pay with our life, our family, maksudnya rumah tangga kita hancur dan lain sebagainya. Ya, jadi we have to know gitu ya. Yes, they do exist roh-roh ini, but then Allah nggak mau kita sampai terlibat banyak juga dengan roh-roh ini. Gitu. Nah, tapi sebenarnya ada cara nggak sih kok kayak untuk melindungi diri kita dari godaan-godaan setan ini atau dari pekerjaan jahat setan-setan ini sebenarnya gitu? Yes. Seperti tadi saya bilang bahwa the spiritual realm is real, ya kan? But remember, ingat bahwa Allah itu adalah roh. Our God is spirit. And who do you think is more powerful? God, the spirit, or these evil spirits? Definitely, ya kita tahu Alkitab berkata, ya Allah pasti lebih berkuasa. Ya, seperti saya tadi sebut, bahkan ketika setan mau mencobai Ayub pun dia harus minta izin sama Allah. Ya kan? Allah lebih berkuasa, lebih powerful daripada roh-roh halus ini. Ya. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 4 juga dikatakan firman Tuhan berkata bahwa kamu berasal dari Allah. Ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan di sini dia bicara tentang roh-roh antikristus. Ya, Yohanes di situ. Kemudian dilanjutkan, sebab roh yang ada di dalam kamu, Roh Kudus, itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. So we don't need to be afraid. Ya. Tuhan sendiri, firman Tuhan sendiri juga bilang bahwa Allah nggak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh sebagai anak-anak Allah. Yaitu roh yang sudah overcome the world. Ya, dan juga segala ketakutan-ketakutannya. Jadi kalau kita tanya bagaimana, apa solusinya? Hanya satu, kita percaya beriman kepada Tuhan. Itu satu. Kenapa? Karena Tuhan lebih besar daripada semuanya itu. Itu yang pertama. Dan kedua, practically speaking, ini mungkin jalan yang lebih praktikal yang saya mau sharingkan adalah we need a lot of reminders. Untuk encourage kita di dalam iman dan pengenalan kita kepada Tuhan. Makanya kita perlu terus mendekatkan diri dengan Allah melalui firman Tuhan. So it's all about the relationship. Ya, ketika kita tahu dan kita mengamini, menghidupi bahwa Allah bersama-sama dengan kita, maka kita nggak perlu takut akan roh-roh yang ada di dunia ini. Ya, sama seperti suami dan istri atau pacar gitu ya, yang kalau udah lama nggak ketemu kan rasanya jauh gitu kan. Udah lama nggak ketemu, udah lama nggak berkomunikasi. Demikian juga akar permasalahannya adalah ketika kita jauh dari Tuhan, ya kita merasa jauh dari Tuhan, maka kita merasa bahwa apa yang di sekeliling kita itu lebih eminen dibandingkan Tuhan. So we need a lot of reminders. We need something to affirm our relationship with God, yaitu bagaimana dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah then we also need to constantly rely on God. Rely on God sehingga kita membiasakan diri walaupun kita nggak bisa melihat Allah, walaupun sekalipun kita nggak bisa melihat roh-roh jahat itu, ya kan? But we know He's there, God is there, atau God is here, and He's more powerful than all the rest, ya kan? Itu yang kedua. Ya, so we need to learn to rely on God. Ya, berdoa, ya kan? Selain membaca firman Tuhan kita berdoa,
kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang terakhir menurut saya adalah kadang-kadang ya orang-orang yang dihantui dengan ketakutan ini gitu ya. Sometimes saya nggak bilang selalu we have nothing better to do. Jadi karena gabut lah ya. Sehingga kita kemudian otak kita, pikiran kita yang kurang dipakai itu diisi oleh pikiran-pikiran yang negatif atau bahkan pikiran-pikiran yang dipenuhi ketakutan. Ya. Jadi ini bahayanya kalau kita sering idle, ya, maka pikiran kita bisa diisi oleh pikiran yang negatif atau pikiran yang enggak. Ya. Itu sebabnya kita harus bertanggung jawab menggunakan waktu kita. When you have something more important to do, you don't have time to think about it. Ya, gitu ya. Kadang-kadang ya, saya suka cycling kan. Tahu nggak teman-teman, rute cycling saya itu hampir tiap kali itu ngelewati Mandai Krematorium, teman-teman. Ini fear factor juga ya. Iya, terus teman-teman saya selalu nanya, kok kamu mau sih cycling lewat situ? Terus saya waktu itu cycling malam-malam, kadang-kadang subuh-subuh jam 4 pagi, jam 5 pagi, lampunya belum nyala. Sekarang sih mereka udah nyalain, saya perhatiin gitu ya. Soalnya, oh benar-benar ini ya, sakti ya gitu. Enggak, saya bilang, kadang-kadang Mandai Krematorium itu jalannya tanjakan dari rumah saya bilang. Fokus saya adalah saya nanjak. Gimana caranya supaya saya bisa nanjak? Overcome tanjakannya. Ini. I have nothing else to worry about. Wah, bener-bener. So when you are focused on something greater, when you focus on your work and your ministry for God, gitu ya, on your study, then you have less thing to worry about gitu ya. Di luar itu termasuk juga itu ya ketakutan akan roh-roh yang gentayangan. Betul. Gitu sih. Thank you for sharing. Ya, jadi teman-teman, kita semua tahu ya kalau setan itu ada, roh jahat itu ada. Tapi bukan setan yang sering kali dipotret di media ya. Kalau arwah gentayangan gitu ya. Sebenarnya setan dan roh jahat itu setan dan roh jahat yang sebenarnya juga lebih kecil dari Tuhan dan sebenarnya tunduk sama perintah Tuhan gitu. Nah, jadi seperti tadi kayak yang tips yang Mike share, ya kita harus ingat bahwa kita bisa punya relasi dengan Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan yang menciptakan itu jauh lebih besar dan jauh lebih kuat daripada setan-setan yang ada di dunia ini gitu. Termasuk pas lagi 7 months. Dan pesan terakhir yang gak kalah pentingnya, ya makanya jangan gabut gitu. Kalau jangan bengong-bengong, kalau bengong-bengong pasti bakal lebih gampang digodain sama setan-setan. Ya, that's all for today and see you guys in the next episode.